Setan mah gue berani, Ler. Ler, lu jangan bercanda, Ler. Lo tahu gak berita baru-baru ini yang bikin geger? Anak umur 15 tahun bunuh balita 5 tahun gara-gara terobsesi film horor. Ini sih beneran horor ya buat gua. Lebih horor mana mas setan, Ler? Setan mah gua berani, Ler. Ler, lu jangan bercanda, Ler. Kok lampu mati gini sih, Ler? Ler, nyalain lagi, Ler. Kenapa sih tadi mati lampu? Ngetes lu doang, kata lu berani sama setan. Tadi gue juga cuman acting, Ler. Ya lu. Lanjut ya, menurut gua kasus ini benar-benar memprihatinkan. Nih bocah udah habis ngebunuh, dia sempet update status, Ler. Bayangin habis ngebunuh. Parahnya lagi, nih bocah kayak nggak ada rasa bersalahnya, Ler. Dia cerita ke polisi lempeng banget. Terus kalau udah begini, siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira apa peran kita biar kejadian seperti ini tidak ada di masa depan? Nih ya, Ler, gua habis riset soal masalah psikologi anak terhadap film horor atau film thriller. Ada beberapa dampak negatif perubahan perilaku jika anak yang belum cukup umur menonton film horor yang banyak adegan sadis dan kekerasannya. 1. Merubah sistem kepercayaan dan sistem nilai belief and value. Lu jago bahasa Inggris juga ya, Ler? Dulu gue sempat jadi tukang sol di Amerika, Ler. Dari sebuah kampanye perlindungan anak menjelaskan, anak yang terbiasa menonton film horor atau mistik akan menganggap apa yang mereka lihat adalah benar. Tak bisa membedakan mana yang nyata dan rekaan semata. Mereka menginternalisasikannya ke dalam belief system sehingga setelah dewasa percaya klinik. Yang kedua, perubahan perilaku. Contohnya, kecemasan, ketakutan berkepanjangan, dan mimpi buruk. Isi film horor sebagian besar adegan kekerasan dan kejahatan berdarah. Anak terobsesi menirunya yang cenderung membahayakan dirinya dan orang lain. Yang ketiga, dampak psikologis jangka panjang. Seorang psikiater ahli, Dr. Stephen J. Wolin dari Washington menjelaskan dalam bukunya The Resilient Self. J-nya apa ini, Ler? Jono kayaknya. Oh, Stephen Jono Wolin. Manusia lahir tanpa jati diri, dan jati diri dibentuk dari pantulan ekspresi-ekspresi wajah yang dilihatnya. Bila anak-anak selalu melihat ekspresi wajah marah, maka mereka merasa diri tidak layak dicintai. Intinya, masa balita hingga anak-anak itu adalah masa pembentukan jati diri. Mereka akan merekam segala bentuk informasi sebagai referensi pengembangan diri mereka. Paham ya? Sebenarnya sudah banyak sosialisasi mengenai pencegahan tontonan dewasa bisa dikonsumsi anak di bawah umur. Seperti status tayangan televisi. Ini barometer utama orang tua harus lebih peka buat ngelihat mana yang layak ditonton anak, mana yang enggak. Yang kedua, saluran khusus anak-anak. Nah, mendingan TV rumah di setel ke channel ini. Terus sembunyiin remote-nya biar channel nggak diganti. 3. Dampingi anak saat menonton TV. Yang keempat, diskusikan dengan anak-anak tentang tayangan yang membuat mereka tidak nyaman atau menakutkan. Contohnya, kalau ada tayangan-tayangan yang horor, intinya yang buruk, kita harus ngasih tahu, Ler, ke anak-anak kita atau ke saudara-saudara kita yang masih anak-anak, bahwa tontonan ini belum cukup pantas untuk dilihat mereka, dan berikan alasannya kenapa. Yang kelima, ajak anak melakukan kegiatan yang bersifat fisik untuk menghindarkannya duduk pasif di depan layar TV. Contoh, ajak main layangan kayak main karet. Permainan zaman dulu tuh kadang seru-seru tahu. Coba diaplikasiin deh sama anak-anak kalian. Yang keenam, ini saran dari gue sendiri, paling penting nih. Jangan biasain kasih gadget ke anak di bawah umur. Kadang ini sumber bencana nih buat anak-anak kita tanpa disadari oleh orang tuanya. Jadi, sebaiknya para orang tua harus lebih bijak dan peka memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya. Beri asupan pengetahuan positif, bukan joget-joget, saweran, nangis-nangisan, gosip, apalagi kekerasan dan 18++. Ingat ya, Ler, anak itu penerus bangsa. Jangan dirusak dengan acara TV atau film yang gak ada nutrisinya. Segitu aja dari gua ya, Ler. Jangan baper-baper. Salam damai. Peace.